Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Kita masih membahas buku Cara Cepat Memahami Bahasa Arab dan bagi antum yang belum memiliki bukunya silahkan download e-booknya di channel Telegram linknya ada di bagian deskripsi. Dan pembahasan kita kali ini tentang isim berdasarkan kejelasan. Kalau sebelumnya bab 4 kita membahas isim berdasarkan jenis, ada yang muzakkar, laki-laki, ada yang muannas. Sekarang kita bahas isim berdasarkan kejelasan. Ada yang isim yang penunjukannya masih umum, ada yang sudah tertentu. Atau berdasarkan kejelasannya, ini antum lihat bukunya berdasarkan kejelasannya isim dibagi menjadi dua. Yang pertama isim nakirah, kelompok isim nakirah. Yang kedua isim ma'rifah atau ma'rifat, tulisan Arabnya an-nakiratu al-ma'rifatu. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang belum tertentu penunjukan bendanya, jadi masih bersifat umum. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia saya katakan misalnya begini kepada antum, misalnya saya melihat seorang laki-laki di pasar. Seorang laki-laki yang mana? Pokoknya laki-laki, masih umum. Tapi kalau misalnya begini, saya sedang berbicara dengan antum di jalan misalnya, kemudian di seberang sana ada seorang laki-laki, kemudian saya katakan kepada antum misalnya, saya melihat laki-laki itu yang lagi duduk itu, saya melihat laki-laki itu di pasar kemarin. Maka laki-laki itu penunjukan bendanya sudah tertentu. Itu maksud dari ma'rifat. Kalau tadi saya melihat seorang laki-laki di pasar, laki-laki yang mana? Nggak tahu, pokoknya laki-laki itu. Nah, seperti itu maksud dari nakirah dan ma'rifat. Jadi kalau isim nakirah, isim yang belum tertentu penunjukan bendanya, masih umum. Sedangkan isim ma'rifat, isim yang sudah tertentu penunjukan bendanya, jelas benda yang yang dimaksud, yang dijadikan sebagai bahan perbincangan itu bendanya sudah tertentu. Seakan-akan si pembicara dengan orang yang diajak bicara itu sama-sama sudah paham bahwasannya yang sedang dibicarakan itu ma'rifat, sudah jelas yang dimaksud. Lalu bagaimana cara kita membedakan sebuah isim itu termasuk nakirah atau ma'rifah? Kalau sebelumnya isim berdasarkan jenis yang jadi pegangan kita itu isim muannas, kita pegang isim muannas. Tapi kalau berdasarkan kejelasan yang jadi pegangan kita itu isim ma'rifatnya, isim ma'rifah atau isim ma'rifatnya yang kita jadikan pegangan, kita hafalkan apa saja yang termasuk isim ma'rifat, maka selain itu termasuk isim nakirah. Nah, menurut orang Arab, antum lihat bukunya, menurut orang Arab yang termasuk kelompok isim ma'rifat itu diantaranya nanti perinciannya ada di tingkat lanjutan. Yang pertama nama, tapi bukan semua nama yang dimaksud nama di sini itu nama orang, nama manusia, nama kota, atau nama negara. Jadi kalau nama buah-buahan nggak termasuk, nama hewan juga nggak termasuk, Atau supaya gampang, antum ingat aja nama orang, atau tambahin dikit lah, nama orang, nama kota, nama negara, itu termasuk ma'rifat. Contoh Muhammadun, nama orang. Cuma kalau dia sudah sebut, aku melihat Muhammad di pasar, kan jelas kan yang dimaksud. Jakarta, Indonesia. Jakarta nama kota, Indonesia nama negara. Nah, ini termasuk, kalau antum ditanya ini masuknya ma'rifat apa nakirah, maka jawabannya ma'rifat. Kemudian yang kedua, isim yang berawalan alif lam. Jadi sekarang antum sudah tahu nih fungsi alif lam pada sebuah isim, pada sebuah kata itu itu menunjukkan bahwasanya isim yang dimaksud, isim itu ma'rifat, sudah tertentu benda yang dimaksud. Seperti misalnya ar-rajulu, dalam penerjemahannya kita kasih tambahan ini atau itu sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai konteks pembicaraannya.
Ar-rajulu laki-laki ini atau itu, al-qalamu pulpen ini atau pulpen itu, al-kitabu kitab ini atau kitab itu. Ya. Atau al-masjidu masjid ini atau masjid itu. Seperti misalnya ya kita sama-sama tinggal di satu komplek, ya di komplek itu ada masjid. Kemudian saya katakan saya ingin pergi ke adhabu ilal masjidi, pakai alif lam, pergi ke masjid. Ya, masjid yang dimaksud ya sudah tertentu, yaitu masjid yang ada di komplek itu. Makanya pakai ma'rifat. Ya, ke masjid. Tapi kalau nggak pakai alif lam, ya misalnya saya pergi ke sebuah masjid, ila masjidin, pergi ke sebuah masjid, maka masjidnya yang dimaksud belum tertentu. Masjid mana gitu. Misalnya ada seseorang pergi ke sebuah masjid gitu kan. Kita lagi cerita gitu kan. Ada seseorang pergi ke ila masjidin, ke sebuah masjid. Masjid yang dimaksud nggak tahu masjid mana, pokoknya ke sebuah masjid. Ya belum tertentu, itu nakirah. Ya tapi kalau ada alif lamnya, ya pergi ilal masjidi, ke masjid itu atau ini. Jadi si pembicara dengan orang yang diajak bicara itu sudah paham masjid yang dimaksud. Nah ini pembahasan tentang kejelasan isim. Jadi kaidahnya ya selain nama orang, nama kota, nama negara, atau isim yang berawalan alif lam, selain itu maka kita katakan dia nakirah. Kita katakan dia nakirah. Jadi selain yang tadi dua ini, ya yang dua ini kan ma'rifat, maka selain itu dia kita katakan isim nakirah. Nah ini harus difahami baik-baik ya supaya nanti kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar ya. Jadi ya tugas antum sekarang ya, kita sudah belajar 5 kelompok isim ya. IGM, isim ghair munsharif, muzakkar, muannas, nakirah, ma'rifat. Ada 5 kelompok isim ya, 5 jenis isim atau 5 kelompok isim yang harus kita fahami, hafalkan ya, fahami baik-baik supaya nanti kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Kalau masih belum jelas silakan antum tanyakan di bagian di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab.